Pernikahan Maya dan Rian telah berjalan selama 4 tahun. Bagi siapapun yang melihat, mereka adalah pasangan ideal. Rian adalah suami yang lembut, pekerja keras, dan sangat mencintai istrinya. Begitu pula Maya, wanita yang mendedikasikan seluruh kasih sayangnya untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Namun, di balik senyum dan kehangatan rumah tangga mereka, ada ganjalan besar yang kian hari, kian mengikis. Kedamaian, kehadiran seorang buah hati. Setiap bulan, harapan yang melambung selalu dihempas oleh rasa kecewa, tekanan lingkungan, serta kerinduan mendalam. Untuk menimang anak, membuat suasana rumah perlahan meredup. Hingga pada suatu hari, hasil pemeriksaan medis keluar. Hasil itu bagaikan petir di siang bolong. Bagi Rian, dokter menyatakan bahwa Rian mengalami kondisi medis berat yang membuatnya tidak memungkinkan untuk memberikan keturunan. Rian terpukul hebat. Rasa bersalah dan perasaan tidak berguna sebagai seorang suami membakar batinnya. Ia bahkan sempat mengutarakan niat untuk menceraikan Maya agar wanita itu bisa mencari pria lain yang sanggup memberinya anak. Namun Maya menolak tegas. Cinta Maya kepada Rian terlalu besar. Bagi Maya, berpisah dari Rian adalah kehancuran yang tak sanggup ia bayangkan. Bab 2, bisikan keputusasaan dan perjanjian gelap. Di rumah itu, mereka tinggal bersama Pak Surya. Ayah kandung Rian, Pak Surya, adalah seorang duda yang bijaksana dan telah lama menjadi tempat Rian bersandar. Melihat anak tunggalnya tenggelam dalam depresi dan menantunya terus menangis setiap malam, hati Pak Surya ikut teriris. Malam demi malam berlalu dalam suasana duka. Hingga pada suatu malam, saat Rian tertidur lelap karena kelelahan emosional, Maya menangis tersidu di ruang tamu. Pak Surya datang menghampiri dan mencoba menenangkannya. Dalam momen keputusasaan yang memuncak, diskusi yang tak terbayangkan itu dimulai. Maya, yang sangat ketakutan akan kehilangan Rian dan ditinggalkan oleh keluarga itu, mengutarakan rasa frustrasinya. Ia menolak ide donor sperma asing dari bank sperma karena menganggapnya sebagai hal yang sangat asing dan membahayakan keutuhan rumah tangga mereka jika sampai diketahui orang luar. Dari sana, sebuah pikiran gelap lahir di tengah kerapuhan emosi. Pak Surya, yang terdorong oleh rasa kasihan yang keliru serta keinginan agar garis keturunan keluarganya tetap berlanjut, menyetujui sebuah jalan pintas. Mereka sepakat untuk melakukan hubungan terlarang secara diam-diam demi mendatangkan kehamilan. Dengan janji rahasia ini akan dibawa sampai ke liang kubur. Baik Pak Surya maupun Maya berjanji bahwa keberadaan anak itu kelak hanya akan dianggap sebagai keajaiban bagi Rian. Bulan-bulan berikutnya menjadi masa yang dipenuhi rasa bersalah yang mencekik. Bab 3, kehamilan dan kebohongan yang tumbuh. Maya dan Pak Surya menjalankan aksi terlarang mereka di belakang. Setiap kali Rian memeluk Maya dengan penuh kasih, Rian dengan sangat hati-hati. Dada Maya terasa dihantam beban berat atas kebohongan yang ia simpan. Tiba, hasil tes kehamilan Maya menunjukkan 2 garis merah. Rian menangis haru saat mendengar kabar itu. Ia memeluk Maya erat-erat, meyakini bahwa medis telah keliru dan apa yang terjadi adalah sebuah keajaiban yang nyata. Rian merayakan kabar tersebut dengan penuh sukacita, memperlakukan Maya bagaikan ratu dan mengagumi ayahnya yang selalu memberi dukungan moral selama masa-masa sulit mereka. Namun, di balik kebahagiaan Rian, rumah itu berdiri di atas landasan kebohongan yang sangat rapuh. Setiap tatapan mata antara Maya dan Pak Surya menyimpan rasa takut, dosa, dan ketegangan yang makin hari makin membesar seiring membesarnya perut Maya. Bab 4, kebenaran yang terbongkar. Usia kehamilan Maya memasuki bulan ke-8. Kebahagiaan Rian menyambut kelahiran anaknya makin menyala-nyala. Namun, takdir berkata lain. Suatu sore, saat Rian pulang lebih awal dari tempat kerja, ia mendengar percakapan berbisik dari kamar utama. Maya sedang menangis, memohon kepada Pak Surya agar setelah anak ini lahir, hubungan terlarang mereka benar-benar dihentikan total dan tidak pernah
dibahas lagi. Rian yang mendengar bisikan itu membeku di balik pintu. Rasa curiga mendorongnya untuk membuka pintu secara mendadak. Wajah pucat pasi. Maya dan reaksi gugup ayahnya langsung memvalidasi ketakutan terburuk Rian. Dua orang yang paling ia cintai dan percayai di dunia ini telah mengkhianatinya dengan cara yang paling kejam. Pertengkaran hebat pun pecah. Rasa sakit hati, dikhianati, dan dihancurkan membuat Ryan hilang kendali. Pengakuan yang keluar dari mulut Maya bahwa hal itu dilakukan demi mempertahankan pernikahan mereka justru makin menyulut kemurkaan Rian. Bagi Rian, ini bukan pengorbanan, melainkan penistaan atas cinta dan harga dirinya. Bab 5, Hukum dan Dinding Penjara. Tanpa ragu, Rian yang diselimuti kemarahan mendatangi kantor polisi malam itu juga. Ia melaporkan ayahnya dan istrinya atas tuduhan perzinaan dan pengkhianatan. Keesokan harinya, pihak kepolisian datang ke rumah Pak Surya dan Maya, diproses secara hukum dan ditahan. Berita tersebut menjadi guncangan besar yang menghancurkan isi sisa nama baik keluarga tersebut. Maya menghabiskan hari-harinya di dalam sel tahanan yang dingin dan sempit. Penyesalan mendalam terus menggerogoti jiwanya. Ia kehilangan suami yang sangat dicintainya. Reputasinya hancur. Dan kini ia harus menanggung beban dosa di balik jeruji besi. Pak Surya pun hanya bisa meratapi keputusannya yang dungu di sel terpisah. Bab 6, Takdir tragis di ujung jalan. Malam persalinan pun tiba lebih cepat dari perkiraan akibat stres berat yang dialami Maya. Di dalam sel tahanan yang dingin, Maya mengalami kontraksi hebat di tengah malam. Fasilitas medis di tempat penahanan yang terbatas, serta keterlambatan proses evakuasi ke rumah sakit membuat kondisi Maya kian memburuk. Maya mengalami komplikasi pendarahan yang sangat hebat saat proses persalinan berlangsung di klinik tahanan. Tim medis berjuang sekuat tenaga. Seorang bayi laki-laki berhasil lahir dengan selamat dan sehat. Namun, tubuh Maya sudah terlalu lemah. Kehilangan banyak darah dan kondisi emosional yang hancur membuat nyawanya tak tertolong lagi. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Maya hanya sempat membisikkan kata maaf yang tak pernah sampai kepada Rian. Akhir kata, penyesalan yang abadi. Kabar kematian Maya menyampaikan duka mendalam yang tak tertahankan. Rian, yang menerima kabar tersebut di rumahnya yang kini sepi, terduduk lemas, kemarahannya seketika berubah menjadi rasa penyesalan dan kehampaan yang luar biasa. Wanita yang ia cintai dan lindungi kini telah pergi selamanya, meninggalkan seorang bayi mungil yang menjadi saksi bisu atas keputusan salah dan tragedi keluarga mereka. Pak Surya, di dalam penjara, hanya bisa meraung menangisi kebodohannya yang telah menghancurkan masa depan anak kandungnya dan merenggut nyawa menantunya. Keinginan untuk mempertahankan sebuah rumah tangga dengan cara yang salah, pada akhirnya justru meruntuhkan segalanya, menyisakan luka yang tak akan pernah sembuh bagi mereka yang ditinggalkan. Sekian dan terima kasih telah mendengarkan sampai akhir cerita. Jika Anda suka like dan subscribe channel ini, serta tekan tombol notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya.